YouTube Senyuman Satjiao. Kita belajar bahasa Inggris ya. Nah, pada kali ini yang kita bahas yaitu verb ing sama dengan adjektif. Tentunya kita mesti tahu pemahaman bahwa kata kerja yang ditambahi dengan ing adalah kata kerja bentuk pertama. Tidak pernah ada kata kerja bentuk kedua atau kata kerja bentuk ketiga ditambah ing. Kita mulai. Ada beberapa kata kerja ketika ditambahkan dengan ing itu artinya menjadi adjektif, kata sifat. Berarti dia sudah bukan lagi kata kerja, menjadi adjektif, kata sifat. Kata kerja tersebut adalah bore plus ing menjadi boring, interest plus ing menjadi interesting, tire plus ing menjadi tiring, worry menjadi worrying, embrace embracing, confuse confusing. Boring membosankan, interesting menarik, tiring melelahkan, capek, worrying mengkhawatirkan, embracing memalukan, confusing membingungkan. Nah, itu tersebut ya. Materi ini yang mesti kita ingat di dalam pelajaran bahasa Inggris, sehingga bentuk ing yang selama ini kita ketahui dia muncul di dalam bentuk progresif atau bentuk continuous tense. Di sini tidak seperti itu. Di sini pemahamannya adalah menjadi kata sifat, menjadi adjektif. Kemudian kita melihat ed verb. Nah, kata kerja bentuk ketiga, past participle. Kata kerja itu ketika bentuk ketiga namanya kan past participle. Nah, ini kata kerja yang kita tambahin dengan ed form, huruf e sama d ditambah dengan ed form itu menjadi adjektif. Sebelumnya tadi ditambah ing form ya, ditambah ing form membentuk adjektif. Sekarang adalah kata kerja verb, yang mana verb di sini adalah kata kerja yang bentuk kedua atau bentuk ketiga bisa juga ya, tetapi lebih ke arah bentuk ketiga atau past participle. Ini menjadi adjektif, sudah bukan lagi kata kerja. Contohnya adalah lock, terkunci, broken, rusak, lost, hilang, gone, hilang, atau gone, lenyap. Itu ya, sama seperti lost juga. Atau bisa juga diartikan musnah, hancur, gone itu. Nah, seperti itu ya. Kita belajar bahasa Inggris itu mesti dengan kesabaran, mesti memahami ada banyak chapter, banyak bab yang harus dilalui, itu harus dibaca. Kita sempatkan waktu. Kemudian kita melihat di sini adalah verb plus ing sama dengan gerund. Gerund itu semua bentuk yang ing ya, yaitu dia menjadi sebuah kata benda atau noun. Contoh penerapan kalimatnya, reading is interesting, membaca itu menarik. Nah, readingnya itu adalah sebuah kata benda ya, sebuah kata benda, atau menjadi posisi bisa sebagai subjek, artinya ditaruh di depan,
ditaruh di belakang, itu namanya objek. Itu gerund juga, mesti dalam bentuk ing. Working is important, bekerja itu penting. Nah, sehingga work ya, working, bukan work. Working, work ditambah ing. Tentunya kata kerja yang dipergunakan adalah yang dasar. Yang mana yang dasar itu? Base verb, bentuk pertama yang tiada tambahan huruf SIS. Kemudian kita melihat practicing is the real theory. Praktek itu adalah teori yang nyata. Practicingnya adalah sebuah kata benda, noun atau n singkatannya. Verb plus ing sama dengan present participle sama dengan verb. Nah, di sini yang dibahas adalah verb, bukan sebagai kata benda, bukan sebagai adjektif, tetapi murni sebagai kata kerja yang dipergunakan di dalam present progressive dan atau present continuous. Kalimatnya, we are discussing our next plan. Kita sedang mendiskusikan rencana kita berikutnya. That baby is sleeping. Bayi itu sedang tidur. Putri is waiting. Putri sedang menunggu. Di materi yang lain ada pembahasan mengenai wait, waiting, awaiting. Simak di video yang lain ya. John has been driving. Nah, ini bentuk present perfect continuous atau disebut juga present perfect progressive tense. Cecil is singing. Cecil sedang bernyanyi. John tadi sudah belum ya? John sudah sedang mengemudi. Biasanya tense ini ditambahi dengan since dan for. Kalau tidak ada since, ada for di situ. Paul is recording his activity. Paul sedang merekam aktivitasnya. Mariono is preparing his bag. Mariono sedang mempersiapkan tasnya. That seller and buyer are bargaining the price. Penjual itu dan pembeli itu sedang menawar harga. Demikian, kombinasikan dengan materi yang lain, dengan chapter yang lain. Belajar bahasa Inggris ini mesti dengan kesabaran, mesti meluangkan waktu, berani, berjuang, bersemangat. Kamu pasti bisa. Salam kemenangan dari Teacher Sat Chiao. Terima kasih.